Sejak peluit awal dibunyikan, sudah ada kejadian benturan antara Malik Rizaldi dengan pemain Bahrain hingga membuat pelipis Malik Rizaldi berdarah-darah. Berikutnya, kedua tim sudah menunjukkan intensitas permainan yang tinggi. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong mempercayakan lini belakang kepada para pemain berkualitas seperti Calvin Verdon dan Jay Itzes. Keduanya tampil solid menggagalkan berbagai serangan yang dilancarkan oleh pemain Bahrain. Verdon dengan kecepatan dan ketangguhannya seringkali menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan, sementara Itzes memberikan kontribusi signifikan dengan membaca permainan dan menjaga posisinya dengan baik. Di lini tengah, Rafael Struijk dan Tom Haye berfungsi sebagai otak permainan. Keduanya menunjukkan keterampilan distribusi bola yang luar biasa, mengalirkan umpan-umpan cerdas kepada lini depan. Struijk dengan visi bermain yang tajam kerap membuat keputusan tepat di momen krusial, sedangkan Haye mampu mengatur tempo permainan dengan baik menjadikan serangan Indonesia lebih terstruktur. Di depan, Malik Rizaldi dan Ragnar Oratmangoen berusaha keras untuk memanfaatkan setiap peluang. Malik yang dikenal dengan kecepatan dan kelincahannya seringkali merepotkan lini belakang Bahrain. Sementara itu, Oratmangoen menjadi sosok berbahaya dengan skill individu yang memukau, mampu menggiring bola dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Kombinasi antara kecepatan Malik dan teknik Oratmangoen membuat pertahanan Bahrain kewalahan. Satu momen yang tak terlupakan adalah saat Indonesia berhasil mencetak gol pertama. Suasana di stadion meledak dengan sorakan para penggemar yang datang mendukung. Gol tersebut lahir dari kerjasama apik di antara para pemain, dimulai dari umpan terobosan cerdas Struijk yang berhasil ditangkap Oratmangoen. Dengan ketenangan, Ragnar melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang lawan, membawa Indonesia unggul. Namun, Bahrain bukanlah tim yang mudah menyerah. Mereka berusaha bangkit dan melakukan tekanan. Beberapa peluang berbahaya pun tercipta, namun berkat ketangguhan lini belakang Indonesia yang dikomandoi Verdon dan Itzes, gawang Indonesia tetap terjaga. Kiper juga tampil gemilang melakukan penyelamatan penting yang membuat tim semakin percaya diri. Di menit-menit akhir pertandingan, tensi semakin meningkat. Kedua tim berjuang untuk mendapatkan poin penuh dengan peluang demi peluang yang tercipta di kedua sisi. Meskipun Bahrain berhasil menyamakan kedudukan, semangat juang para pemain Indonesia tidak luntur. Mereka terus berusaha menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mudah menyerah. Akhirnya, pertandingan berakhir dengan skor imbang, tetapi para pemain Indonesia keluar dengan kepala tegak. Mereka menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang dalam jalur yang tepat untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dengan penampilan solid dan semangat kolektif, harapan untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap menyala. Bagi para penggemar, pertandingan ini adalah bukti bahwa timnas kita sedang bertransformasi. Dengan potensi besar yang dimiliki pemain-pemain muda seperti Malik Rizaldi dan Ragnar Oratmangoen, serta pengalaman dari pemain lain, masa depan sepak bola Indonesia terlihat cerah. Mari dukung terus timnas Indonesia, bersama kita bisa. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia OTW runner-up usai Australia menang atas Cina.
Timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi kedua usai Australia sukses menang atas Cina di laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia melesat ke peringkat ketiga klasemen grup C setelah mengalahkan Cina pada matchday ketiga Kamis (10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Adapun hasil Australia versus Cina yang digelar di Adelaide Oval Stadium berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Socceroos. Pada laga ini Australia sejatinya tampil agresif sejak peluit babak pertama dibunyikan. Namun tim tuan rumah dikejutkan oleh gol Cina terlebih dahulu pada menit ke-20. Berawal dari umpan lambung kiper, bola jatuh di depan kotak penalti berkat sundulan Chow Yuning. Kemudian Xie Weneng yang mendapatkan bola berhasil mengelabui kiper Australia menjadi gol. Kemudian gol penyama kedudukan Australia lahir jelang turun minum babak pertama. Pada menit 45+2, Australia mendapat tendangan bebas di sisi kiri luar kotak penalti. Craig Goodwin yang mengirim umpan sukses ditanduk oleh Lewis Miller menjadi gol. Selepas turun minum, Australia akhirnya berhasil membalikan keadaan. Tim berjuluk Socceroos itu akhirnya berbalik unggul berkat gol Craig Goodwin pada menit ke-53. Sedangkan gol ketiga Australia dicetak oleh Nishan Velupillai pada menit 90+2. Hasil ini membuat Australia meraih kemenangan perdana di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, posisi Australia kini berpotensi disalip timnas Indonesia. Sebab timnas Indonesia belum memainkan pertandingan ketiga grup C ronde ketiga. Dijadwalkan timnas Indonesia akan bertandang di markas Bahrain pada Kamis (10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kelima klasemen grup C dengan memiliki 2 poin. Sedangkan Bahrain tepat di atas Garuda dengan memiliki 3 poin. Timnas Indonesia berpotensi melesat ke runner-up klasemen grup C malam ini jika mampu menang di markas Bahrain. Timnas Indonesia akan memiliki 5 poin menggeser posisi Arab Saudi dan Australia jika mampu mengalahkan Bahrain malam nanti. Peluang timnas Indonesia untuk mengalahkan Bahrain tentu sangat terbuka lebar. Apalagi tim asuhan Shin Tae-yong datang ke Bahrain hampir dengan komposisi terbaiknya. Tercatat hanya Justin Hubner pemain kunci timnas Indonesia yang kali ini absen karena cedera. Selain itu, timnas Indonesia bakal memiliki 2 amunisi baru yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang telah melakoni Sumpah WNI pada 30 September 2024 lalu. Namun timnas Indonesia hanya bisa mengakhiri matchday ketiga sebagai runner-up jika Arab Saudi gagal meraih 3 poin atas Jepang. Kini Arab Saudi mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan awal ronde ketiga. Bocor, Kevin Dix tiba di Jakarta, sinyal pemain berikutnya yang siap bela timnas Indonesia. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, Kevin Dix menuju naturalisasi. Para penggemar timnas Indonesia bersiaplah untuk berita menggembirakan. Baru-baru ini publik dikejutkan dengan beredarnya foto Kevin Dix back berusia 28 tahun setelah kedatangannya di Jakarta. Kabar ini semakin memperkuat rumor bahwa Dix akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Rumor ini bukanlah hal baru. Sejak beberapa pekan lalu, pernyataan Dix dalam wawancara dengan media Denmark Bold menjadi sorotan.
Dalam wawancara tersebut, Dix mengungkapkan bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI melalui agennya. Merupakan suatu kehormatan besar karena mereka menganggap saya bisa menjadi tambahan yang berharga bagi tim, katanya dengan penuh semangat. Isu ini semakin memanas ketika Zulham Subari membagikan percakapan pribadinya dengan Dix di Instagram, menambah spekulasi mengenai langkah selanjutnya. Meskipun Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih memilih untuk bersikap tenang, ia meminta publik untuk bersabar hingga ada pengumuman resmi. Jika dia datang dan bersalaman dengan saya, itu berarti sudah pasti, ujarnya. Jika semua berjalan lancar, kehadiran Kevin Dix akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuannya mengisi berbagai posisi di lini belakang baik sebagai bek tengah, bek kanan, maupun bek kiri, Dix diharapkan bisa menjadi solusi bagi pelatih Shin Tae-yong. Saat ini, timnas hanya memiliki Justin Hubner sebagai bek tengah murni di posisi kiri, dan dengan Dix, pelatih dapat memiliki lebih banyak opsi strategi. Mari kita doakan agar proses ini berjalan mulus dan Kevin Dix segera resmi menjadi bagian dari keluarga besar timnas Indonesia. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola tanah air.